Shalom, Horas untuk kita semua. Selamat pagi. Kita mensyukuri pagi ini Tuhan Yesus baik kepada kita. Karena itu, mari kita awali dengan firman Tuhan untuk menuntun kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mewartakan Injil adalah mewartakan kabar baik. Mewartakan Injil adalah mewartakan keselamatan. Mewartakan bahwa kita telah ditebus dari dosa, dan di dalam nama Yesus ada penebusan, ada keselamatan, dan karena itu kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena itulah dalam mewartakan Injil bukan pekerjaan yang mudah. Karena apa? Karena menuntut integritas. Itulah mengapa kalau kita baca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ada di sana oleh karena kemurahan Allah, artinya itu karunia. Ketika para rasul mewartakan Injil, itu adalah karunia dari Tuhan untuk mereka. Dan dikatakan lagi, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Artinya, ketika mereka diberikan anugerah karunia untuk mewartakan Injil, mereka tidak serta-merta melakukan sekendak hatinya, namun tetap tidak tersembunyi untuk melakukan hal-hal yang baik, dan bahkan segala perbuatan yang tersembunyi itu mereka tolak. Dosa, mereka tidak kompromi dengan dosa dan tidak memalsukan firman Allah. Disinilah integritasnya. Ketika mereka memberitakan firman Allah, mereka juga harus hidup seturut dengan firman Allah yang diberitakan. Dan karena itulah Paulus tidak munafik. Dia juga mengatakan di sini, sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kalaupun dia punya salah, dia siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi dalam pemberitaan Injil yang paling penting adalah bagaimana hidup kita. Apakah kita sudah sesuai dengan Injil tersebut? Sudah sesuai dengan apa yang berkenan di hati Tuhan? Tapi kalaupun ada orang yang masih menutup hatinya, seperti dikatakan di ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Paulus sudah maksimal, semua rasul sudah memberikan yang terbaik, tapi Injil masih tertutup juga bagi orang yang menutup hatinya. Ya sudah, karena mereka akan binasa. Namun yang paling penting yang diberitakan adalah Yesus, bukan Paulus, bukan rasul. Dan yang terbaik harus ada integritas sebagaimana kita mewartakan Injil. Walaupun terkadang dunia tidak menerima kita, tapi kita harus tetap menjadi terang. Itulah mengapa tadi dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dan dalam gelap akan terbit terang. Artinya, ketika orang membuka hatinya, maka yang gelap itu menjadi terang. Namun disinilah
kita dalam segala pekerjaan kita, kalaupun kita memberitakan Injil kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Kristus, maka diri kita lah yang harus dulu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Segala pekerjaan kita adalah untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Ini akan mencerminkan wajah-wajah Kristus dalam diri kita. Orang bisa mengenal siapa Kristus dari wajah kita. Dan bagaimana agar firman itu hidup? Mari laksanakan segala firman Tuhan. Karena dikatakan di sini di ayat ke-6 ini, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Ia yang membuat terang kita bercahaya. Jadi kalau kita mau terang itu bercahaya dalam diri kita, lakukanlah firman Tuhan. Sederhana. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia. Sebagaimana Yesus mau mengampuni, demikian juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan fenomena saat ini adalah bagaimana sekarang ini orang punya skill sedikit, kemampuan sedikit, kemudian menghina orang lain. Padahal skill talenta kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu semua datangnya dari Tuhan. Mari bangkit, berteranglah dalam firman Tuhan. Kita ini seperti berlian. Kalau berlian itu ditempatkan di sapu tangan yang putih, dia tidak akan terang benderang. Tapi kalau berlian itu ditempatkan di sapu tangan yang hitam, maka berlian itu akan terang benderang. Demikian juga kita di dunia yang gelap ini, mari menjadi berlian terang dari kuasa terang Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita agar kita menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik, Engkau telah menebus kami. Keselamatan ada padamu ya Tuhan. Dan kami telah menerima janji-Mu untuk mendapatkan surga, hidup yang kekal itu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam segala hidup kami juga mewartakan Engkau. Karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang melindungi kami, Roh Kudus-Mu yang diam dalam diri kami, sehingga Tuhan kami melaksanakan firman-Mu, kami menjadi terang bagi setiap orang, sehingga setiap orang bisa mengenal siapa Engkau dari diri kami. Tuhan, biarlah wajah-Mu yang memancarkan terang itu yang menyinari kami, agar melalui wajah kami ini juga Tuhan, kami bisa melakukan hal yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah cucu-cucu kami. Tuhan, kalaupun ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan kepada-Mu dengan segenap hati kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua berpartisipasi dalam pesta Rasat di tanggal 15 Mei 2022. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah pesta ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.